Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Saputra dengan NIM 22082014014 kelas A1. Dosen pengampu Wayula Alan Nasir SPD MPD. Langsung saja, materi saya yaitu tentang artikel. Daftar isi artikel, makalah, kertas kerja, paper atau jurnal, skripsi, disertasi. Artikel. Menurut Haris Sumardiria, artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan atau kontroversial dengan tujuan memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau menghibur khayal-layak pembaca. Definisi makalah karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, definisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Kertas kerja. Definisi kertas kerja atau SA seksi 399 paragraf 03 adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubung dengan auditnya atau audit. Laporan keuangan harus didasarkan pada standar auditing yang ditetapkan EY. Bagian kertas kerja. Yang pertama, isi kertas kerja. Kedua, tujuan pembuatan kertas kerja. Ketiga, faktor-faktor yang harus dilakukan oleh auditor dalam pembuatan kertas-kertas yang baik. Keempat, metode pemberian indeksi kerja. Paper atau jurnal. Definisi paper atau jurnal. Paper atau jurnal adalah tulisan ilmiah yang berisi hasil penelitian dan kajian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah untuk dibaca oleh komunitas akademis atau peneliti. Tujuan pembuatan paper atau jurnal: mengomunikasikan hasil penelitian. Paper atau jurnal bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada komunitas ilmiah atau akademik. Kedua, mendokumentasikan pengetahuan. Setiap paper atau jurnal yang dipublikasikan menjadi bagian dari dokumentasi ilmiah yang dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti di masa mendatang. Yang ketiga, mengembangkan dan memperluaskan pengetahuan melalui publikasi hasil penelitian berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang yang mereka teliti. Yang keempat, memberikan solusi. Paper atau jurnal seringkali bertujuan untuk memberikan solusi baru terhadap masalah yang dihadapi dalam ilmu pengetahuan atau praktik di lapangan. Kelima, memenuhi persyaratan akademik. Bagi mahasiswa atau akademik, membuat paper atau jurnal merupakan bagian dari tugas akhir atau kewajiban dalam jenjang pendidikan atau karir akademis. Fungsi paper atau jurnal: 1. Saran, diseminasi informasi ilmiah. Paper atau jurnal berfungsi sebagai media untuk menyebar informasi atau temuan ilmiah ke komunitas peneliti, akademisi, dan profesional di bidang terkait. Kedua, alat pengujian teori atau konsep. Penulisan jurnal ilmiah seringkali digunakan untuk menguji validasi teori, hipotesis, atau konsep yang telah ada sehingga membantu memperkuat atau merevisi teori yang sudah ada. Ketiga, media untuk review. Paper yang dipublikasikan di jurnal ilmiah harus melalui proses review oleh rekan sejawat
yang berfungsi untuk memastikan kualitas dan validitas peneliti. Keempat, referensi ilmiah. Jurnal berfungsi sebagai literatur atau referensi yang diakui dalam dunia akademik dan profesional. Artikel yang dipublikasikan dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya. Skripsi merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana strata 1 pada akhir studinya. Karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi yang ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil karya kajian pustaka yang disusun oleh seorang mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana pendidikan strata 1. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Menurut KBBI, tesis merupakan pernyataan yang didukung oleh argumen yang disajikan dalam bentuk karangan untuk memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi dan merupakan karangan ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar sarjana pada suatu universitas atau perguruan tinggi. Disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. Pendapat atau argumen itu sendiri disebut sebagai tesis. Umumnya istilah disertasi dan tesis dipakai untuk mengacu pemaparan diskusi yang bersifat skolar atau akademis. Beberapa perguruan tinggi menggunakan istilah disertasi spesifik untuk tesis akademik dalam jenjang doktoral. Mungkin itu saja materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.